Hujan turun seperti ribuan paku kecil yang menusuk kulit. Sugito meringkuk di bawah atap warung yang sudah bolong-bolong. Badannya menggigil hebat hingga gigi beradu keras. Bau tanah basah bercampur bau kotoran anjing liar yang menggeram di dekatnya. Perutnya berkeruyuk-keruyuk. Sudah 3 hari hanya minum air comberan yang berwarna kecoklatan. Di depannya, jalan tanah desa berlubang-lubang penuh lumpur. Lampu minyak di rumah-rumah warga sudah padam satu persatu. Hanya suara katak dan jangkrik yang memecah sunyi. Sugito memeluk lutut, jari-jarinya hitam pekat karena mengais sampah seharian. "Sari, Bima," bisiknya Lirasa, menyebut nama istri dan anak satu-satunya yang menunggu di gubuk reot di ujung kampung. Tiba-tiba, derit roda gerobak terdengar mendekat. Cahaya lentera bergoyang. Pak Jono, pedagang kaya yang terkenal pelit, muncul dengan gerobak penuh beras, ikan asin, dan roti tawar. Bau harum roti panas menusuk hidung Sugito seperti pisau. Tuan Jono." Sugito merangkak mendekat. Suaranya serak karena tenggorokan kering. "Sedikit saja. Roti 1. Anak saya sudah 3 hari tak makan." Pak Jono menurunkan lentera. Cahayanya menerangi wajah Sugito yang cekung. Matanya cekung seperti kuburan. "Lagi-lagi kau, Sugito? Dasar pemalas. 20 tahun lalu kau masih muda. Bisa kerja. Sekarang minta-minta seperti anjing kelaparan." "Tolong, Tuan, istri saya demam. Bima batuk darah." Sugito mencium tanah di depan kaki Pak Jono. Pak Jono menendang lumpur ke wajah Sugito. "Pergi. Bau bangkai. Kalau kau mati malam ini pun, tak ada yang peduli. Besok kubur saja di pinggir sawah. Gratis." Gerobak berlalu. Sugito terduduk di lumpur. Air hujan bercampur air matanya. Dia memukul-mukul tanah dengan tinju kurusnya. "Tuhan, kalau engkau tak mau menolong, aku akan cari yang mau." Angin tiba-tiba berubah arah. Dingin menusuk sumsum. Dari arah hutan larangan di belakang desa, terdengar suara aneh. Desis panjang seperti ular besar, bercampur ringkik kerbau yang mengerikan. Seolah-olah ada makhluk raksasa yang sedang menahan lapar. Sugito mendongak. Matanya tertuju ke kegelapan hutan yang pohon beringin tuanya menjulang seperti tangan raksasa. Bisikan samar terdengar di telinganya. Bukan dari angin, tapi seolah langsung masuk ke dalam kepala. "Datanglah ke sini." Sugito menelan ludah. Tubuhnya masih gemetar, tapi ada sesuatu yang bergerak di dadanya. Bukan lagi rasa takut, tapi amarah yang membara dan hasrat untuk hidup, walau dengan cara apapun. Malam itu, di bawah hujan yang semakin ganas, Sugito bangkit dari lumpur. Kakinya goyah, tapi langkahnya menuju hutan, menuju suara yang memanggilnya dengan janji gelap. Dan di kejauhan, sesosok bayangan besar dengan mata merah menyala, tersenyum menanti mangsa baru. Cahaya pagi masih kelabu ketika Sugito menyeret kakinya ke halaman gubuk Embok Siti. Bau asap kayu bakar dan bubur jagung yang mendidih membuat perutnya semakin melilit. Embok Siti, seorang janda tua berusia 70 lebih, sedang mengaduk periuk dengan tangan keriput. Rambutnya yang sudah memutih diikat konde kecil. Matanya cekung tapi tajam seperti burung elang. "Embok, beri aku seteguk saja." Suara Sugito serak, hampir tak terdengar. Embok Siti mendongak. Wajahnya langsung berubah. "Ya Tuhan, Sugito, kau kelihatan seperti mayat berjalan. Masuk sini dulu, sebelum kau ambruk." Dia menarik Sugito ke dalam gubuk kecil yang berdinding bambu. Di sudut, terdapat altar kecil dengan sesajen layu dan dupa yang sudah mati. Embok Siti menyendok bubur jagung panas ke mangkuk tanah liat pecah, lalu meletakkannya di depan Sugito. Bau jagung rebus dan garam membuat Sugito hampir menangis. "Makan pelan-pelan, nanti muntah," peringat Embok Siti lembut, tapi matanya penuh kecemasan. "Kau dari mana semalam? Aku dengar kau teriak-teriak di bawah hujan, seperti orang kesurupan." Sugito menelan bubur panas itu rakus, hampir tersedak. Aku sudah tak tahan, Embok. Bima batuk darah semalam. Sari tak bisa bangun dari tikar. Aku minta sedekah ke Pak Jono, ditendang seperti anjing." Embok Siti menghela napas panjang. "Pak Jono memang kejam, tapi kau juga tahu, manusia kalau sudah putus asa, sering lari ke jalan yang lebih kejam lagi." Sugito berhenti mengunyah. "Maksud Embok?" Embok Siti menurunkan suaranya hingga nyaris berbisik. "Hutan larangan itu. Jangan bilang kau tak mendengar suara semalam." Sugito menatap Embok Siti lama, lalu mengangguk pelan. "Aku dengar.
desis, dan ringkik kerbau. Lalu ada yang memanggil namaku. Wajah Embok Siti memucat. Dia bangkit cepat, menutup pintu gubuk rapat-rapat meski hari masih pagi. Dengar baik-baik, Sugito. Makhluk itu bukan cerita dongeng. Namanya Ki Gentong. Tubuhnya ular sebesar batang kelapa. Kepalanya kerbau hitam dengan tanduk melengkung seperti sabit bulan. Matanya merah, lidahnya bercabang dua, bisa menjilat jiwa orang dari jarak 100 langkah. Sugito menelan ludah. Embok tahu banyak sekali. Karena aku pernah melihatnya, jawab Embok Siti, suaranya bergetar. 50 tahun lalu. Kakakku, Mas Juminah, miskin seperti kau sekarang. Dia pergi ke hutan membawa ayam jantan hitam pekat. Darahnya diteteskan di akar beringin tua. Dia pulang kaya raya dalam semalam. Rumah besar, sawah luas, budak puluhan. Tapi tiap purnama, satu orang dari keluarganya hilang. Pertama anak sulungnya, ditemukan di sungai dengan badan robek seperti diterkam harimau. Lalu istrinya, ditemukan tergantung di pohon beringin, lidahnya hitam panjang. Terakhir, Mas Juminah sendiri lenyap. Yang tersisa hanya rumah kosong dan bau amis yang tak hilang bertahun-tahun. Sugito diam. Sendok di tangannya jatuh ke lantai. Ki Gentong tak pernah memberi sesuatu secara cuma-cuma, lanjut Embok Siti. Dia memberi emas, tapi meminta nyawa sebagai bunga. Perjanjiannya ditulis dengan darah di kulit ular. Sekali ditandatangani, tak ada yang bisa membatalkan, kecuali kau mati lebih dulu, dan itu pun belum tentu cukup. Sugito menunduk. Kalau aku tak lakukan apa-apa, Bima dan Sari akan mati kelaparan dalam 2 hari. Pilihannya cuma satu, Embok. Embok Siti memegang bahu Sugito keras-keras. Dengarkan aku, masih ada jalan lain. Aku bisa pinjamkan beras. Aku bisa minta tolong Pak Kades. Jangan kau jual jiwamu ke setan. Sugito tertawa kecil. Suaranya pahit. Pak Kades. Dia lebih pelit dari Pak Jono. Beras Embok cuma cukup 3 hari. Lalu apa? Kembali mengemis? Kembali ditendang? Aku sudah tak punya muka lagi, Embok. Air mata Embok Siti mengalir. Sugito, anakku, kalau kau tetap nekat, setidaknya janji satu hal padaku. Apa? Jangan bawa ayam jantan biasa. Harus ayam cemani asli, hitam legam sampai lidahnya. Harus disembelih tepat tengah malam. Darahnya ditampung di cawan tanah liat baru. Lalu kau harus menyebut namanya 3 kali. Ki Gentong, Ki Gentong, Ki Gentong. Tapi begitu dia muncul, jangan langsung setuju. Tanyakan syaratnya dulu. Kadang dia bisa ditawar. Sugito menatap Embok Siti dengan mata kosong. Embok seolah-olah ingin aku tetap pergi. Embok Siti menangis terseduh. Aku tak ingin. Tapi aku tahu hatimu sudah bulat. Aku cuma ingin kau punya sedikit kesempatan untuk selamat. Sugito bangkit. Kakinya masih lemas. Tapi matanya kini membara. Berapa harga ayam cemani di pasar? Mahal. 30.000. Kau tak punya uang. Sugito tersenyum tipis. Pertama kalinya dalam beberapa hari. Aku akan cari cara. Malam itu, ketika desa sudah tidur, Sugito menyelinap ke kandang Pak Jono. Dengan tangan gemetar, dia membuka ikatan seekor ayam cemani jantan yang terkenal ganas milik tuan tanah itu. Ayam itu menggigit jarinya hingga berdarah, tapi Sugito tak melepaskan. Dia membungkusnya dengan kain karung, lalu berlari ke arah hutan larangan. Di belakangnya, Embok Siti berdiri di ambang pintu gubuknya, memegang tasbih erat-erat. Bibirnya bergetar mengucap doa yang tak pernah selesai. Di dalam hutan, angin mulai berubah dingin. Pohon beringin tua sudah terlihat dari kejauhan. Akar-akarnya menjuntai seperti jari-jari raksasa yang siap mencengkeram. Di bawahnya, tanah masih basah oleh darah puluhan orang yang pernah datang dengan harapan sama. Sugito berhenti di depan pohon itu. Dia mengeluarkan ayam cemani dari karung. Matanya bertemu dengan mata ayam yang merah dan ganas. Maaf, kakak. Bisik Sugito pada ayam itu. Kau mati demi anakku. Pisau dapur tua yang sudah tumpul dia angkat tinggi-tinggi. Bulan purnama muncul dari balik awan, menerangi wajah Sugito yang pucat tapi teguh. Satu tebasan. Darah hitam pekat menyembur, mengenai wajahnya, hangat dan lengket. Sugito menampung darah itu di cawan tanah liat yang dia curi dari gudang Embok Siti. Lalu dia menuangkannya di akar beringin, membentuk lingkaran sempurna. Nafasnya tersengal.
Jantungnya berdegup kencang. Dengan suara yang sudah tak lagi gemetar, dia berteriak ke dalam kegelapan hutan yang sunyi. Ki Gentong! Ki Gentong! Ki Gentong! Angin langsung mati. Burung-burung berhenti berkicau. Bahkan katak pun terdiam. Lalu tanah di depannya bergoyang. Akar-akar beringin bergerak seperti hidup. Dari dalam retakan tanah yang semakin lebar, sesosok bayangan besar mulai muncul, perlahan-lahan, disertai bau amis yang menyengat dan suara desis yang membuat bulu kuduk berdiri. Malam itu, perjanjian paling mengerikan dalam sejarah desa kecil itu dimulai. Bulan purnama tergantung pucat di atas hutan, seolah takut menurunkan cahayanya terlalu dekat. Lingkaran darah ayam cemani masih mengepul di akar beringin, uapnya naik seperti asap dupa kematian. Sugito berdiri sendirian di tengah lingkaran itu, tangannya lengket darah hitam, pisau tumpul masih digenggam erat. Napasnya tersengal, tapi matanya tak berkedip, menatap retakan tanah yang semakin menganga. Tanah berguncang keras, akar-akar tua mencuat ke atas, membentuk seperti sangkar hidup. Dari dalam lubang hitam itu, terdengar suara gemuruh basah, seperti tubuh raksasa yang menyeret diri keluar dari perut bumi. Bau amis darah bercampur belerang menusuk hidung. Lalu ia muncul. Pertama, dua tanduk hitam mengkilat, melengkung seperti sabit penuai maut, muncul dari kegelapan. Kemudian kepala kerbau raksasa, kulitnya hitam legam, berlumut hijau tua, mata merah menyala seperti bara neraka yang belum padam. Mulutnya terbuka sedikit, memperlihatkan gigi-gigi tajam kuning kecoklatan. Lidah bercabang panjang menjulur keluar, bergetar seperti mencium udara. Di bawah leher kerbau itu, tubuh ular sebesar batang kelapa, sisiknya hitam mengilat, setiap gerakannya mengeluarkan bunyi gemeretak seperti tulang patah. Panjangnya tak terlihat ujungnya, menghilang ke dalam kegelapan hutan, seolah seluruh hutan adalah miliknya. Ki Gentong! Makhluk itu mengangkat kepala tinggi-tinggi, menatap Sugito dari atas. Napasnya panas, berbau bangkai busuk. Manusia. Suara makhluk itu keluar dari tenggorokan kerbau, dalam dan bergema, seolah datang dari 1000 mulut sekaligus. Kau berani memanggilku dengan darah cemani. Jarang sekali ada yang tahu tata caranya sekarang. Sugito jatuh berlutut. Kakinya tak mampu lagi menahan tubuh. Tuan Ki Gentong, saya butuh bantuan. Tawa makhluk itu mengguncang pohon-pohon. Daun-daun berguguran seperti hujan kering. Bantuan? Semua manusia datang dengan kata itu, tapi tak ada yang benar-benar mengerti artinya. Lidah bercabang itu meluncur keluar, panjangnya hampir 2 meter, menyentuh wajah Sugito, meninggalkan jejak lendir panas. Sugito menahan mual, tapi tak bergerak. Kau bau kematian, manusia, desis Ki Gentong. Kau sudah setengah mati. Apa yang kau tawarkan untuk hidup kembali? Sugito menelan ludah. Apapun. Saya serahkan apapun. Apapun. Makhluk itu mendekatkan kepala kerbaunya hingga jarak 1 jengkal. Bau napasnya membuat Sugito hampir pingsan. Kau punya istri, punya anak, punya darah yang masih hangat. Itu yang aku suka. Sugito menggigil. Jangan sentuh mereka dulu. Saya mohon, beri saya kekayaan dulu. Biar mereka makan, biar mereka hidup. Setelah itu, terserah Tuan. Ki Gentong tertawa lagi. Kali ini lebih pelan, lebih mengerikan. Kau berani menawar dengan aku? Saya hanya minta waktu, jawab Sugito. Suaranya bergetar tapi tegas. 1 tahun. Beri saya 1 tahun untuk membuat mereka bahagia. Setelah itu, ambil saya. Makhluk itu diam lama. Hanya suara desis sisiknya yang bergesekan dengan tanah. 1 tahun terlalu lama. Akhirnya ia berkata, aku lapar tiap bulan. Begini saja. Aku beri kau emas sebanyak yang kau mau. Rumah besar. Sawah luas. Tapi tiap malam purnama, aku datang mengambil 1 nyawa dari darahmu. Bisa anakmu. Bisa istrimu. Bisa saudaramu. Bisa kau sendiri kalau kau berani melawan. Setuju. Sugito menunduk. Air matanya jatuh ke tanah berdarah. Berapa banyak emas yang Tuan beri? Sebanyak yang kau inginkan. Cukup ucapkan jumlahnya. Sugito menutup mata. Bayang wajah Bima yang batuk darah dan Sari yang sudah tak bisa bangun dari tikar berputar di kepalanya. Saya mau 100 pikul emas. Rumah batu 3 lantai. Sawah 10 hektar. Dan
dan kesehatan untuk keluarga saya selama perjanjian ini." Ki Gentong tersenyum. Gigi-giginya terlihat semua. "Bijaksana. Kau belajar dari kesalahan orang-orang sebelum kau." Lidah bercabang itu meluncur lagi. Kali ini melilit leher Sugito lembut tapi kuat, seperti tali jerat yang sudah siap menarik nyawa. "Ucapkan perjanjian itu dengan lidahmu sendiri, manusia." Sugito menarik napas dalam-dalam. Suaranya pecah, tapi ia memaksa kata-kata itu keluar. "Saya, Sugito bin Sarju, dengan sadar menyerahkan jiwa keluarga saya kepada Ki Gentong. Sebagai gantinya, saya terima 100 pikul emas, rumah batu, sawah luas, dan kesehatan sementara. Tiap purnama, 1 nyawa saya serahkan. Perjanjian ini berlaku hingga darah terakhir saya habis. Saya bersumpah atas nama darah yang saya tumpahkan malam ini." Lidah makhluk itu menegang, lalu menusuk telinga kiri Sugito dengan cepat. Darah mengucur. Sugito menjerit, tapi suara itu tenggelam oleh tawa Ki Gentong. Perjanjian diterima. Tiba-tiba tanah di depan Sugito terbelah lagi. Dari dalamnya muncul peti-peti kayu jati besar, satu persatu hingga 20 peti. Tutupnya terbuka sendiri, memperlihatkan emas batangan mengkilat, permata, dan uang kertas kuno yang tak pernah dilihat Sugito sebelumnya. "Ambil," kata Ki Gentong. "Dan ingat, purnama pertama, aku datang menagih. Jangan coba lari. Aku bisa mencium bau darahmu sampai ujung dunia." Sugito masih berlutut, telinga kirinya berdarah, tapi matanya kini liar karena emas. "Terima kasih, Tuan," bisiknya. Ki Gentong menatapnya lama, lalu kepala kerbaunya mendekat hingga hidungnya menyentuh dahi Sugito. "Salah satu hal yang aku suka dari manusia," desisnya pelan, "adalah kalian selalu menyesal setelah perjanjian ditandatangani. Aku menantikan tangismu, Sugito." Kemudian tubuh ular raksasa itu meluncur mundur, menghilang ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan hanya bau amis dan suara desis yang semakin menjauh. Sugito sendirian lagi. Di depannya, emas sebanyak gunung kecil. Di telinganya, masih terasa hangat darah yang menetes. Ia tertawa. Pertama pelan, lalu keras, lalu histeris, sampai air matanya bercampur darah di pipi. Tawa itu menggema di hutan larangan, dan pohon beringin tua seolah ikut menggoyang-goyang daunnya, seolah tertawa bersamanya. Purnama masih bersinar terang, dan hitungan mundur telah dimulai. 30 hari berlalu seperti mimpi yang terlalu indah untuk dipercaya. Rumah batu 3 lantai berdiri megah di tengah desa. Dindingnya putih bersih, gentengnya merah mengkilat, pagar besi tempas setinggi 2 meter. Di halaman depan ada kolam ikan koi dan patung Garuda dari marmer. Orang-orang yang dulu menendang Sugito kini membungkuk sampai pinggang kalau bertemu di jalan. Pak Jono sendiri datang membawa keranjang buah. Tersenyum lebar sampai giginya kelihatan semua, meminta maaf atas salah paham dulu. Di dalam rumah, Sari tak lagi batuk. Pipinya kembali merona. Rambutnya hitam berkilau karena minyak kelapa terbaik. Bima, anak mereka yang tadinya hanya tulang dibungkus kulit, kini lari-lari di halaman mengejar kupu-kupu, tertawa nyaring sampai terjungkal. Sugito duduk di kursi kayu jati berukir naga, menghisap rokok daun, melihat keluarganya dari beranda. Emas masih tersimpan rapi di ruang bawah tanah yang terkunci 3 lapis. Sisanya dia ubah jadi sawah subur, ternak sapi perah, dan toko kelontong besar di pasar. Malam itu bulan hampir purnama lagi. Angin mulai berubah dingin. Sari mendekat, membawa secangkir teh manis hangat. "Mas, kau diam saja sejak sore. Apa yang kau pikirkan?" Sugito tersenyum paksa. "Tak ada apa-apa. Hanya capek." Sari memegang pipi suaminya. "Kau bohong. Matamu tak bisa bohong lagi. Sejak kau pulang malam itu dengan telinga berdarah, kau tak pernah tidur nyenyak. Setiap malam kau duduk di beranda, menatap hutan. Ceritakan padaku, Mas, apa yang kau lakukan?" Sugito menarik napas panjang. Tangan Sari terasa hangat di pipinya, terlalu hangat untuk sesuatu yang sebentar lagi akan direnggut. "Janji aku sama istriku," katanya lirih. "Aku tak boleh cerita. Kalau aku cerita, akibatnya lebih buruk." Sari menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, tapi ingat, Mas, apapun yang terjadi nanti, aku tetap istrimu. Kita hadapi bersama." Malam purnama akhirnya tiba. Langit bersih tanpa awan. Bulan bundar sempurna, cahayanya putih keperakan, dingin menusuk tulang.
Semua lampu di rumah Sugito dipadamkan lebih awal. Para pembantu disuruh pulang. Hanya 3 orang yang tersisa di dalam rumah besar itu. Sugito, Sari, dan Bima yang sudah tertidur di kamar atas. Pukul 11 malam, angin berhenti total. Lalu bau amis mulai merayap masuk lewat celah-celah jendela. Sugito berdiri di ruang tamu, tangannya memegang golok besar yang baru diasah sampai mengkilat. Matanya liar menatap pintu utama. Sari memeluk Bima erat-erat di sofa. Anak itu baru terbangun, mengantuk tapi merasakan ada yang salah. "Ayah, kenapa gelap?" tanya Bima dengan suara kecil. Sugito tak menjawab. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tiba-tiba semua lilin yang sudah pada menyala sendiri. Apinya biru pucat. Lalu terdengar suara itu lagi. Suara yang hanya Sugito kenali. Desis panjang, disusul ringkik kerbau yang mengerikan. Pintu utama rumah jeblak terbuka tanpa disentuh. Angin dingin masuk membawa aroma darah dan belerang. Di ambang pintu, bayangan besar muncul perlahan. Ki Gentong. Kali ini ia tak sepenuhnya masuk. Hanya kepala kerbaunya yang muncul. Tanduknya menggores kusen pintu hingga serpihan kayu berhamburan. Matanya merah menyala. Lidahnya menjalar di lantai, meninggalkan jejak lendir hitam mengkilat. "Waktu bayar, Sugito." Suara makhluk itu menggema di seluruh rumah, membuat gelas-gelas bergetar. "Kau janji 1 nyawa tiap purnama. Malam ini yang pertama." Sugito maju selangkah, golok di tangan gemetar. "Ambil aku saja. Mereka tak tahu apa-apa." Ki Gentong tertawa. Suaranya seperti ribuan ular bergesekan. "Perjanjian bukan begitu. Aku suka yang masih polos, yang belum ternoda keserakahan. Anakmu, baunya paling manis." Sari menjerit kecil, memeluk Bima lebih erat. "Jangan sentuh anakku." Lidah bercabang itu meluncur cepat, panjangnya luar biasa, langsung melilit perut Bima dan menariknya dari pelukan ibunya. Anak itu menjerit ketakutan, tangannya meronta. "Ayah, tolong!" Sugito berlari, golok diayunkan sekuat tenaga ke arah lidah itu. Darah hitam pekat menyembur, lidah terpotong separuh. Ki Gentong meraung keras. Suara yang membuat kaca-kaca jendela pecah berderai. Tanduknya menghantam lantai marmer, merobeknya seperti kertas. Bima terjatuh ke lantai, menangis ketakutan tapi masih hidup. Sugito berdiri di depan keluarganya. Napas tersengal, golok di tangan berlumur darah hitam makhluk itu. "Kau melanggar perjanjian," desis Ki Gentong. Suaranya kini penuh amarah. "Kau menyerangku." "Aku bilang ambil aku," teriak Sugito. "Bukan mereka." "Kau terlambat," jawab makhluk itu dingin. "Darahku sudah tumpah di rumahmu. Sekarang aku berhak mengambil 2 nyawa sekaligus." Tubuh ular raksasa itu mulai masuk ke dalam rumah, meremukan furnitur kayu jati seperti ranting kering. Ekornya menghantam dinding, membuat retakan besar. Sari bangkit, matanya penuh air mata tapi tegas. Ia ambil golok kecil dari meja, berdiri di samping suaminya. "Kalau kau mau anakku, kau harus lewat mayatku dulu," teriaknya. Ki Gentong tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi kuningnya. "Seperangkat keluarga yang manis. Baiklah, malam ini aku ambil semuanya." Sugito dan Sari berdiri berdampingan, golok di tangan, melindungi Bima yang meringkuk ketakutan di belakang mereka. Di luar, bulan masih bersinar terang. Di dalam, bau darah dan kematian semakin pekat. Dan di kejauhan, Embok Siti yang tak bisa tidur malam itu mendengar jeritan panjang dari rumah besar itu. Jeritan yang membuatnya jatuh berlutut dan menangis tanpa suara. Purnama pertama telah menagih. Dan itu baru permulaan. Malam purnama kedua datang lebih cepat daripada yang Sugito bayangkan. Hanya 30 hari sejak malam berdarah itu. Tapi dunia sudah terasa seperti neraka yang hidup. Rumah besar yang dulu megah kini sepi. Pintunya selalu tertutup rapat. Jendela-jendelanya ditutup triplek dan dipaku. Bau amis darah menempel di mana-mana. Tak hilang meski sudah digosok berulang kali dengan sabun colek dan air kapur. Para pembantu lama kabur semua. Orang desa mulai berbisik. Ada yang bilang rumah itu sudah jadi sarang setan. Sari tak lagi bicara. Matanya kosong, seperti orang yang jiwanya sudah setengah pergi. Ia hanya duduk di sudut kamar Bima, memeluk anaknya setiap saat, tak pernah lepas. Bima sendiri tak lagi tertawa. Anak berusia 7 tahun itu kini kurus kembali. Kulitnya pucat kebiruan, matanya cekung. Setiap malam ia mengigau, memanggil-manggil ular besar yang mengejarnya dalam mimpi.
Sugito tak tidur lagi. Ia hanya duduk di ruang tamu dengan golok besar di pangkuan, mata merah karena tak pernah benar-benar terpejam. Telinga kirinya yang dulu dilukai lidah Ki Gentong kini bernanah, bau busuk, dan kadang mengeluarkan cairan hitam. Ia sudah mencoba ke dukun, ke dokter, ke kiai. Semua bilang sama, ini bukan penyakit manusia. Hari ini bulan purnama lagi. Langit bersih, bulan bundar sempurna, cahayanya putih keperakan, dingin menusuk sumsum. Pukul 11:43, angin mati total. Lalu bau itu datang lagi, lebih pekat, lebih busuk daripada sebelumnya. Pintu utama yang sudah dikunci 3 lapis, di rantai besi, tiba-tiba bergetar keras. Kayu tebalnya retak seolah dipukul palu raksasa. Rantai besi putus satu persatu seperti benang jahit. Sugito berdiri, golok di tangan kanan, parang di tangan kiri. Sari muncul dari tangga. Wajahnya pucat tapi matanya kini penuh api. Di pelukannya, Bima sudah tak sadar, napasnya lemah. "Mas, dia datang lagi," bisik Sari. "Aku tahu." Pintu jeblak terbuka. Kusennya hancur berkeping-keping. Ki Gentong masuk sepenuhnya kali ini. Tubuh ularnya yang tak terhitung panjangnya memenuhi seluruh ruang tamu, melingkar-lingkar di antara furnitur yang sudah remuk. Kepala kerbaunya lebih besar dari sebelumnya. Kulitnya berlumut hijau kehitaman, tanduknya berdarah karena baru saja merobek sesuatu di jalan. Matanya merah membara, lidahnya yang pernah terpotong kini sudah tumbuh lagi, lebih panjang, lebih hitam, beracun. Malam yang indah untuk menagih utang. Suara makhluk itu menggelegar, membuat lantai marmer retak. "Kau melukai aku bulan lalu, Sugito. Kau tahu hukumannya." Sugito maju selangkah. "Ambil aku. Sekarang juga. Biar mereka hidup." Ki Gentong tertawa hingga langit-langit bergoyang. Debu dan serpihan kapur berjatuhan seperti hujan. "Kau masih tak mengerti. Perjanjian sudah berubah sejak kau menumpahkan darahku di sini. Sekarang aku tak lagi mengambil satu nyawa. Aku ambil semuanya. Sekaligus. Malam ini juga." Lidah bercabang itu meluncur secepat kilat, langsung melilit kaki Sari dan Bima, menyeret mereka berdua ke arah mulut kerbau yang terbuka lebar. Sari menjerit, mencakar lantai dengan tangan kosong, meninggalkan bekas darah di marmer. Bima tak sempat berteriak lagi, tubuhnya lemas. Sugito berlari, mengayunkan golok dan parang bersamaan. Bilahnya menghantam sisik ular, hanya memercikan percikan api, tak mampu menembus. "Lepaskan mereka!" raung Sugito, suaranya pecah. Ki Gentong mengangkat kepala tinggi-tinggi, lalu menghantamkan tanduknya ke dada Sugito. 2 tanduk tajam itu menembus tulang iga, mengangkat tubuh Sugito dari lantai seperti boneka kain. Darah hangat mengucur deras dari mulut Sugito. Ia masih mencoba mengangkat golok, tapi tangannya sudah tak bertenaga. Di depan matanya, lidah Ki Gentong melilit leher Sari, mematahkan tulang lehernya dalam sekejap. Tubuh Sari terkulai, matanya masih terbuka menatap suaminya, penuh cinta dan maaf. Bima bahkan tak sempat membuka mata lagi. Tubuh kecilnya lenyap di telan mulut kerbau itu. Tulang-tulangnya berderit hancur di antara gigi-gigi tajam. Sugito menangis darah. "Setan, kau setan!" isaknya lemah. Ki Gentong mendekatkan wajahnya hingga jarak 1 jengkal. Napasnya panas berbau bangkai. "Aku bukan setan," bisik makhluk itu lembut, hampir penuh kasih sayang. "Aku cuma pemberi apa yang kau minta. Kau yang memilih bayarannya." Lalu mulut raksasa itu terbuka lebar, menelan Sugito hidup-hidup dari kepala sampai kaki. Tulang-tulangnya remuk satu persatu, jeritannya terhenti di tenggorokan. Saat fajar menyingsing, rumah besar itu kembali sunyi. Tak ada lagi suara tangis, tak ada lagi tawa anak kecil, tak ada lagi harapan. Hanya bau darah kering yang menempel di dinding, dan di halaman depan, pohon mangga yang baru ditanam Sari tiba-tiba layu dalam semalam, daun-daunnya hitam seperti terbakar. Orang desa yang berani mendekat beberapa hari kemudian hanya menemukan rumah kosong, dinding-dinding penuh coretan cakar raksasa, dan di ruang tamu, sebuah tulisan besar terukir di lantai marmer dengan cakar. "Utang lunas." Di dalam hutan larangan, pohon beringin tua masih berdiri tegak. Di bawah akar-akarnya yang dalam, Ki Gentong kembali meringkuk, perutnya kenyang, menanti purnama berikutnya. Menanti pengemis baru yang putus asa. Menanti perjanjian baru yang tak pernah berakhir. Dan di desa kecil itu, legenda tak pernah mati. Malah semakin hidup, semakin berdarah, semakin mengerikan.
Karena setiap kali ada orang yang kelaparan, yang dihinakan, yang tak punya apa-apa lagi, angin malam akan berubah arah, dan bisikan itu akan kembali terdengar. Datanglah ke sini. Atau baru saja dimulai.